Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari, di hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh Engkau izinkan untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, untuk kesehatan, untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Biarlah kiranya kami tidak menyia-nyiakan hidup yang kami jalani di tengah dunia ini. Kami sejenak akan duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh memahami dan memeliharanya dalam hati kami. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah. Firman-Mu juga menerangi jalan kami. Firman-Mu senantiasa menuntun kami untuk tetap hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kami, anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan 21 yang mengatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang berbahagia, kata Yesus, dalam mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak adalah permata paling berharga di dalam keluarga. Ia lebih berharga dari permata perhiasan yang kita miliki. Setiap orang tua pasti akan berbuat yang terbaik bagi anak-anaknya untuk menggapai masa depan yang baik dan berpengharapan. Orang tua tentu ingin anak-anaknya boleh sukses dalam hidupnya. Dan oleh sebab itu, setiap orang tua pasti akan berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan ketika anak itu jatuh sakit, pasti orang tua akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ia tentu akan mencari pengobatan
yang terbaik, perawatan yang terbaik akan diberikan kepada sang anak. Ia akan membawanya mungkin ke dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, apapun akan dilakukan bagi anak terkasih. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita membaca bahwa penulis Injil Matius menceritakan tentang seorang ayah yang membawa anaknya yang sedang sakit ayan. Ia membawa kepada Yesus dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Sang ayah ini sampai menyembah Yesus. Dia meminta, memohon dengan sangat agar Yesus menyembuhkan si anaknya yang sakit. Dan yang mengagetkan bahwa ternyata orang tua dari anak yang sakit ayan ini sudah membawa anaknya itu kepada murid-muridnya untuk disembuhkan. Namun menurut keterangan dari orang tua dari anak yang sakit ayan itu, bahwa murid-muridnya tidak dapat menyembuhkannya. Dan kemudian Yesus menegur orang tua itu dan juga menegur murid-muridnya, karena menurut Yesus mereka kurang percaya, kurang beriman, sehingga mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dialami oleh si anak yang sakit ayan ini. Dan kemudian Yesus dengan kekuatan kuasa Allah, ia menyembuhkan anak ini. Ia mengeluarkan roh-roh jahat, mengeluarkan setan yang menguasai diri dan kehidupan anak yang sakit ayan ini. Sehingga anak yang sakit ayan ini akhirnya disembuhkan. Dan kemudian ketika Yesus sedang bersama murid-muridnya bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dan Yesus menjawab mereka bahwa murid-muridnya tidak sanggup mengusir setan yang menguasai diri anak yang sakit ayan ini, dan tidak dapat menyembuhkan anak itu karena mereka kurang percaya. Mereka tidak beriman. Mereka tidak mempercayai kuasa Tuhan. Dan Yesus mengatakan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Apa yang mau ditekankan dari kalimat tersebut? Yesus mau menekankan pentingnya iman kepada Tuhan. Iman berarti mempercayakan segenap hidup, segenap diri kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan sesuatu dalam kehidupan umatnya. Dan sesuatu yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik, yang terindah bagi umatnya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, kita diingatkan bahwa ketika kita mengalami pergumulan hidup, kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongannya, memohon hanya kepada Tuhan dan bukan pada kekuatan kuasa lain. Itu hal pertama yang mau ditekankan.
Ketika kita mengalami pergumulan khususnya di tengah pandemi COVID-19, datang kepada Tuhan. Minta pertolongan hanya kepada Tuhan saja, bukan pada kekuatan kuasa lain. Dan yang kedua yang mau ditekankan kepada kita, ketika kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa memohon supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita, kita juga harus beriman kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang setiap hari berdoa kepada Tuhan, tetapi dalam hati kecilnya dia meragukan bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan hidupnya. Tidak heran kehidupan kita tidak pulih. Karena apa? Karena kita tidak beriman kepada Tuhan. Karena kita kurang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Iman tidak perlu iman yang besar. Tuhan Yesus katakan, iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil yang ukurannya hanya 1 mm sampai 2 mm. Tetapi ketika kita memiliki iman yang kecil, tetapi kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan meyakini kuasa Tuhan, maka hal yang mustahil pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita beriman, menyerahkan diri kita secara penuh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongannya. Hanya kepada Tuhan Yesus kita meminta tolong untuk memulihkan kehidupan kita, dan kita boleh hidup dalam iman percaya kepadanya. Mempercayakan diri kita secara penuh dan utuh hanya kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih boleh berfirman kepada kami. Kau mengajarkan kepada kami 2 hal. Untuk kami datang kepada Tuhan Yesus ketika kami menghadapi pergumulan hidup. Hanya kepada Yesus kami meminta pertolongan. Dan yang kedua, Engkau mengajarkan kami untuk hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman berarti mempercayakan diri secara penuh dan utuh kepada Tuhan. Yakin bahwa tindakan Tuhan, apa yang Tuhan perbuat adalah yang terbaik. Dan kami meyakini bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami yang penuh pergumulan, yang penuh persoalan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan hidup kami. Persoalan-persoalan kami akan selesai, dan kami akan mendapatkan kekuatan untuk melangkah. Kalaupun persoalan itu masih menjadi bagian dalam kehidupan kami, berjalanlah bersama kami Tuhan. Kuatkan iman percaya kami. Kiranya kami tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berjalan bersama kami, jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Kiranya kami boleh memuliakan Tuhan di sepanjang hidup yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.